Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Tema kita, jangan dikuasai kemalasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti malas? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas berarti tidak mau bekerja atau tidak bernafsu melakukan sesuatu. Secara teologis, kata malas bukan saja tidak tertarik dalam hal-hal kerohanian, tetapi dia memiliki sifat yang apatis dan pasif dalam aktivitas rohani. Kemalasan itu merusak dan juga mematikan. Amsal 19 ayat 15 menyatakan bahwa kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dosa kemalasan menyebabkan cara hidup yang negatif dan juga bisa disebut sebagai pembinasa kesempatan. Jadi orang malas adalah orang yang membuang kesempatan. Saudara, orang malas seumpama sepotong kayu yang terapung di air dan dibawa oleh arus tanpa gerak dan minat. Orang malas menghendaki jalan pintas atau instan, mau dapat hasil tanpa usaha atau tanpa bekerja. Tapi saudara harus tahu bahwa kapal yang tidak punya mesin akan hanyut dibawa oleh arus. Demikian juga pemalas, mau tidak mau, akan tenggelam dalam kebinasaan. Banyak orang meninggal dalam kecelakaan, misalnya kecelakaan motor atau mobil, bukan karena mereka pengemudi yang bodoh. Mereka pintar, tapi seringkali mengantuk dan malas berpikir untuk istirahat. Saudara, dalam perumpamaan tentang talenta, tersedia hukuman bagi hamba yang jahat dan malas. Dia disebut sebagai hamba yang malas. Dia tidak melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang dipercayakan kepadanya, atau tidak melakukan sesuatu apapun. Saudara, dalam setiap bidang kehidupan, pemalas adalah orang yang kalah. Mahasiswa yang kerjanya tidur-tiduran tidak mungkin berhasil dengan baik dalam ujian. Dalam bidang pertanian, dalam bidang perdagangan, dalam persekolahan, dalam perusahaan atau pabrik, dalam semua bidang kehidupan membutuhkan kerajinan dan juga ketekunan serta kesetiaan. Jika tidak, maka kegagalan sudah menanti. Kemalasan adalah unsur perusak dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemalasan, banyak jiwa yang terhilang sebab tidak ada yang mau mengabarkan berita Injil, yang mau memberitakan Injil. Kota-kota bisa diamuk api karena kurang penjagaan. Banyak rumah tangga yang hancur karena istri atau suami yang malas. Bahkan juga kejahatan merajalela. Banyak pencuri, banyak maling akibat kemalasan. Karena itu saudara, ada banyak juga orang secara rohani malas beribadah, malas baca Alkitab, malas dengar khotbah, malas berdoa, malas melayani, malas bersaksi, malas berbuat baik, malas memberi persembahan, bahkan juga yang paling sederhana, malas membaca atau membalas pesan WhatsApp ya atau WA, bahkan malas tersenyum. Bisa ditambahkan lagi daftarnya. Firman Tuhan Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hati-hatilah, kemalasan bisa menjadi senjata ampuh yang dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan generasi masa kini. Oleh karena itu, bangunlah, bangkitlah, tinggalkanlah kemalasan, jangan mau dikuasai kemalasan. Tinggalkan budaya malas, jadilah bijak dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berubah dan kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki kerajinan, memiliki ketekunan,
dalam mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita dapat berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami tidak dikuasai oleh kemalasan, tapi sebaliknya kami memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melakukan bagian kami, tanggung jawab kami, atau tugas yang dipercayakan kepada kami. Karena kami tahu ketika kami hidup dalam kerajinan, dalam ketekunan, maka akan ada keberhasilan yang akan kami dapatkan. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.